Selamat siang Bang Sadar. Siang Fahri. Saya izin duduk di sini ya. Iya, Gimana kamu kabarnya hari ini Bang? saya baik. Alhamdulillah Oh, baik. oke, alhamdulillah. Berarti Abang udah sekitar 5 bulan ya di sini berarti. Iya, Gimana? Enak atau udah punya nanti plan ke depannya mau gimana? Boleh cerita ke saya kalau apa? saya ini udah nyaman banget. Apalagi sama lingkungan dan teman-temannya. Terus habis itu nanti kalau misalnya aku di sana ini paling nanti saya akan bikin buka usaha. Oh, oh ya, saya juga udah tanya nih beberapa pengurus di sini katanya kamu pengen banget buka usaha sambil jadi konten Iya kreator benar, kan. iya Oke, benar. nggak apa. Nanti saya bakal ajarin kamu. Katanya kamu juga pengen jadi affiliate TikTok ya. Iya Oke, betul. nanti saya bantu. Kalau apa nggak usah malu nanti kita sharing-sharing aja. Nah sebelumnya saya pengen nanya nih ke kamu kira-kira kamu cerita aja ke saya. Kamu kan abang kan udah baru lulus sekolah nih ya ibaratnya. Hmm. Kalau cerita aja kenapa bisa di sini. Abang gak usah malu atau merasa kayak saya bakal ngejat abang di sini, saya bakal menghormatin abang dan bakal ngejaga rahasianya jadi aman. Abang bisa cerita apa aja ke saya. Jadi awalnya kan aku SMK, Ini SMK aja. sekolah dulu aku bandel banget. Nah, jadi sering tawuran, sering mabok itu, nongkrong nggak jelas pulang malam. Habis itu tapi lulus. Nah, pas lulus kan anak SMK tuh misalnya cari kerja nih, maksudnya cari kerja. Nah, belum dapat jalan setahun. Akhirnya orang tua tuh kayak neken aku banget gitu Pak. Jadi kayak apa ya? Manggil saya Fahri aja kan abang Fahri. lebih tua dari saya. Iya. Oh. Jadi orang tua tuh pengennya aku kerja kayak gitu. Awalnya kan aku ketemu temen nih, udah punya temen sama dia sama nasi sama aku juga. Saya apa ikut sama dia cari kerja, Oh, oke, tapi oke. masih gak dapat juga. Gak apa-apa bang, nanti saya bantu abang buat buka usaha. Jadi abang nggak usah perlu ngerasa kayak minder atau gimana. Meskipun abang di sini, bukan berarti abang nggak punya masa depan atau apa. Di sini setiap orang tuh punya kesempatan kedua gitu. Jadi abang kayak nggak perlu ngerasa, "Ih, saya pakai narkoba gitu, saya jadi ngerasa kayak nggak punya masa depan, saya nggak punya kesempatan lah kayak orang-orang. Meskipun orang kadang ngejudge kita, tapi mulai dari situ abang harus bangun branding abang. Jadi itu nanti abang bangun personal branding, jadi nanti abang seenggaknya abang meskipun abang pernah ngelakuin hal yang negatif tapi nanti abang harus bisa berubah gitu dan buktiin ke masyarakat. Jadi omongan orang lain itu tuh kayak kadang memang bikin kita down, tapi abang harus percaya diri. Abang nggak boleh ngerasa minder kayak saya langsung down gitu loh. Abang nggak boleh gitu, abang harus uh, bangkit. Jadi gak selamanya itu hal-hal yang orang-orang ngatain ke kita itu abang itu tuh kayak bukan abang banget. Bisa kadang ngejudge abang tuh yang enggak tapi itu bukan gua banget. Jadi abang nggak perlu kayak merasa ini bukan gua, jadi udah pede aja dan nggak merasa down gitu. Jadi seperti yang tadi ya, jadi itu setelah saya ada kerja kerja pasti stres kan bro. Kan orang rumah tuh apa ya kayak udah musim saya banget orang rumah juga saya di apa nih banget sama teman saya yang lain yang udah dapet kerjaan. Karena sering dari kecil teman saya saya juga stres, dia punya temen saya juga butuh banyak gitu. Oh, nih maaf saya potong. Jadi abang Sadan sebelumnya abang Sadan SMK jurusan apa? Jurusan ini apa namanya pemasaran. Oh, pemasaran. Oke. Nah, abang tuh selama sekolah 3 tahun itu tuh abang gimana? Kayak maksudnya kan kita kan abang kan sekolah di SMK, pas itu diajarin tentang kejuruannya abang nih. Hmm. Itu tuh abang fokusin dan tekunin banget atau abang banyak hal untuk main-mainnya nih, kira-kira gimana? Itu karena aku dulu bandel aku banyak main-main. Oh, kamu bandel, kalau apa Iya. kalau apa. Kalau misalnya seenggaknya kamu udah pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu, tapi itu jadi pelajaran hidup Jadi kamu lah. pelajaran Jadi kayak nggak usah ngerasain diulang masa lagi. sulit itu terus diingat-ingat Iya gitu. Oke, oke. Oh, berarti kamu dulu kayak gitu.
kamu berarti berarti kamu lebih banyak main-mainnya ya di sekolah. dulu sebenarnya kalau misalnya jadi konten kreator itu kayak sebenarnya keinginan aku banget. Oh, keinginan kamu. Oke oke siap. Juga aku dulu sebenarnya pernah sih diajarin sama ada guru yang ngajarin aku. Jadi aku awalnya rajin banget tuh pas kelas 10 rajin. Oh, kamu kelas itu rajin. Rajin Oke oke. banget kayak bikin konten itu konten kayak tentang jurusan aku lah. Oh, berarti kamu Sama teman-teman aku gitu. berarti kamu sharing-sharing kayak jurusan gitu. Berarti kamu dulu ambis banget dong kelas Iya, itu. habis banget. Terus Kelas 11 sih gimana? bahasnya udah mulai kayak nongkrong nih sama teman-teman karena kan itu diajak lagi kan Pak. Oh, Jadi kelasnya diacak. ketemu temen baru teman kan. baru Oke oke oke. sahabat lain yang awalnya belum kenal jadi kenal. Nah, itu jadi membawa pengaruh buruk buat aku sendiri kayak gitu. Makanya aku bisa bandel. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kalau misalnya pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Mungkin itu jadi pembelajaran aja. Jadi kamu nggak usah ngerasa kayak misalnya nih gue pernah ngalamin ini jadi kayak lu apa inget-inget terus gitu. Nggak apa-apa itu jadi pelajaran kalau misalnya kamu pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Seenggaknya nanti kamu ke depan udah punya plan nih, kamu katanya menjadi content creator kan, jadi affiliate TikTok juga, mungkin nanti saya bisa bisa uh, ngebangun kamu gitu loh biar kamu bisa semangat. Kira-kira sekarang gimana nih orang-orang di sini, cerita-cerita dong, orang jangan malu-malu sadar. Orangnya di sini sebenarnya ada temen yang udah ngerangkul, ada juga temen kayak yang dia tuh kayak masih apa ya masih ada pengaruh sama obat-obatan gitu kayak masih kayak Oke oke. apa ya kayak belum bisa kontrol dirinya. Jadi kadang dia tuh sering ribut aja sering ribut sini kayak gitu. Oke oke siap. Sering ribut sama teman sendiri Ya toh. gara-gara pengaruh efek obat-obatan itu berlepas. Kita kan kadang pada punya obat semua kan. Jadi kayak apa ya kayak kadang ada yang susah buat diatur sama film di sini kadang ada yang gampang. Ya emang ini tempat rehabilitas korban adiktif nafsa, jadi nggak apa-apa emang kayak gitu, dan ini kan emang terbagi di ruangan-ruangan dan emang ini masa pemulihan, jadi kamu jangan ngerasa kamu minder atau gimana, kamu tetap harus bangkit dan jangan ngerasa kayak putus asa kayak nggak punya masa depan atau gimana. Nanti kita bisa ngerangkul, dan mungkin nanti saya bisa minta nomor kamu buat kita sharing-sharing juga kalau misalnya kamu butuh apa atau gimana gitu. Nah, sebelum itu saya pengen banget nih nanti kamu boleh nulis di buku ini kira-kira 10 tahun yang akan datang tuh kamu mau jadi apa, kamu mau jadi orang sukses atau jadi orang apa tuh kamu bisa tulis di buku ini namanya buku masa depan, buku harapan, jadi semua segala harapan dan cerita-cerita kamu bisa cerita ke sini tanpa orang menghakimi dan ngejudge kamu. Kamu bisa nulis di sini ya. Ini buku emang sengaja buat kamu gitu. Sebelum nanti kita mulai affiliate pelatihan affiliate, mulai dari live, bikin TikTok, bikin video-videonya gimana, kamu boleh nulis. Ini kamu rencananya Bang Sadan, kamu rencananya 10 tahun yang akan datang tuh kamu jadi apa? Kamu mau orang-orang nggak mandang kamu yang jahat-jahat kah atau oh ya termasuk Kayak banyak konten kreator jadi oke oke. bisa bikin mungkin aku bakal selain konten kayak pengen bikin brand ada nama aku terus kamu juga mau kayak bikin baju ya, baju yang ya lokal gitu. oke siap. Iya baju buat brand lokal gitu terus nanti aku paduin sama kreativitas aku kan aku jadi kayak kan jadi aku punya kayak peluang sebagai selain aku jadi content creator aku juga bisa ngembangin skill aku di situ. Oke, sama saya juga. Saya juga kebetulan sekolah di pekerja sosial, meskipun itu bukan saya banget, tapi saya juga harus berusaha survive, dan saya sama kayak kamu, sorry. Jadi kayak ya udah saya bangun peluang di luar sana, jadi saya sering kayak misalnya ya hobi saya lah ibaratnya gitu. Silakan kamu nulis nanti. Terus selain itu kamu jadi apa 10 tahun yang akan datang? Kamu mau jadi tiktoker terkenal kah atau gimana, punya duit ber-MM kah atau gimana? Iya mungkin Amin ya. bisa aku
kan kayak misalnya kan sekarang dengan cara TikTok kita bisa semuanya, jadi kayak misalnya kita kadang nyebar apa aja sekarang gampang gitu, Oh iya iya. TikTok sama Instagram. Sebenarnya tuh di era sekarang kan era digital kan. Iya benar. Sebenarnya kamu bisa cari uang tuh di digital. Kamu jangan, tapi yang kuncinya itu konsisten. Nih, emang ada survei gitu, ya, Gen Z orangnya malas atau gimana, tapi kamu harus buktiin kalau Gen Z itu harus bisa kerja keras sama harus yang penting konsisten intinya. Kamu jangan ngerasa gimana gimana gitu. Kira-kira kamu dulu pas sekolah pacaran terus atau main, selain main-main kamu gimana pas sekolah? Soalnya sih aku emang udah main terus ya, aku nggak ada Oh, berarti kamu nggak pacaran. dekat gitu. Nggak enggak. Kadang aku pengen didatengin kayak pas sekolah nih, jadi pengen ketemu dia, cuman aku kayak ngerasa aduh diri aku belum bener, jadi aku kayak minder lah gitu. Gak apa gak apa. Sekarang menurut saya kamu harus kembangin diri kamu. Kamu jangan pacaran dulu, nunggu sukses dulu. Karena kalau misalnya kamu udah banyak duit itu kok cewek pasti bakal deketin kamu. Kamu jangan kayak kayak minder jelek atau gimana. Tapi kamu harus tingkatin skill kamu gitu ke depannya gimana. Iya pasti. Terus kayak kadang pokoknya intinya sekarang konsisten dulu jadi content creator. Oke. Jangan nggak pede atau gimana. Terus kalau misalnya itu kembangin konsisten, meskipun kadang nggak FVP tapi kamu harus konsisten aja upload terus gitu-gitu. Terus nanti pas lama-lama nanti jadi bukit kan, kamu jadi affiliate kan, pasti itu kayak kamu nanti aku jelasin dulu deh affiliate. Iya. Jadi kamu tahu kan, udah tahu TikTok belum sebelumnya? Udah tahu. Nah jadi sekarang di era digital tuh kita bisa kembangin apapun di TikTok. Tapi selain hal-hal yang joget-joget itu, tapi kita bisa loh cari uang mulai dari affiliate itu kayak kita menjual barang dagangan orang. Iya, bisa live, bisa video, terus kita bisa dapat penghasilan, misalnya satu produk bisa 15.000 atau 20.000, itu bisa banget. Terus selain itu tuh semua orang loh sekarang jadi affiliate, meskipun memang kadang dapat cuma 20.000 dapat itu, tapi memang lama-lama jadi bukit. Yang penting konsisten. Iya. Terus nanti mungkin mungkin kamu rencana mau bangun bisnis jadi kaos gitu. Nanti mungkin saya bakal jadi fasilitator kamu, bakal cari investor lah buat kamu gitu. Iya. Sebelumnya saya pengen nanya nih ke kamu. Tadi kan kita udah cerita-cerita, kamu boleh nulis di sini mau 10 tahun ke depan mau jadi apa? BTW ini di Panti Rehab ini perpusnya bagus banget ya ternyata. Iya, ini adem banget ya ternyata, luas juga. Oh, berarti kamu 10 tahun ke depan pengen jadi orang sukses. Iya. Terus pengen jadi bangun personal branding, ubah image kamu yang jelek gitu. Terus kamu pengen punya teman yang positif. Oh, oke. Kan ngaruh ya kayak juga. Iya. Kadang waktu kayak yang nggak ngomong gitu, kayak misalkan kayak bisnis lu nggak bakal berhasil, bisnis lu bakal hancur, bakal gagal, lu nggak punya modal gitu segala macam, itu kayak down gitu. Iya benar. Ya waktu itu doang tuh pasti. Gak apa-apa bang, kamu harus tetap jangan ngedown, karena kunci sukses itu kayak kamu bodo amatan, yang penting kamu ngelakuin hal-hal yang positif. Kembangin terus bakat kamu, jangan ngerasa ngedown atau apapun gitu. Terus di TikTok itu tuh sebenarnya sekarang banyak loh afiliator. Teman-teman kamu pasti ada yang jadi afiliator tuh. Iya, ada emang. Namanya waktu itu kamu pernah cerita ya, namanya Rina sama Sabella ya. Iya. Sekarang dia jadi TikToker sukses kan. Nah itu dia pasti pelan-pelan, pasti pas sekolah dia udah bikin konten kayak ada in my life dia kan. Iya, Nah gitu kan. Nah sekarang kita buka TikToknya yuk. Nih. Nah jadi tuh kalau misalnya kamu mau jadi affiliate TikTok itu tuh saya bakal jadi fasilitator kamu. Ini kan HP kamu kan, saya udah loginin ke akun TikTok saya yang udah nggak aktif. Kebetulan udah sekitar 1.000 followers, dan itu udah memungkinkan untuk kamu jadi afiliator TikTok. Oh gitu ya. Nah jadi pertama
pertama kuncinya kamu harus pede, terus percaya diri, terus kayak tadi kan kamu bilang katanya kamu mau yang nunjukin muka Iya, kan biar percaya diri. jadi biar aku bisa ngomong ke Iya betul banget. Jadi pertama tadi kan saya udah jelasin kan. iya Jadi tuh kita bisa ngajuin sampel. Nah, jadi tuh nanti kayak kamu ngajuin sampel yang ada di sini, kayak misalnya mau brand apa nih, baju atau apa. Nah, kamu bisa ngajuin. Nih misalnya kamu nih, coba kamu ngajuin. Kamu ngajuin baju apa? ini nih baju yang waktu itu Oh, baju boxy gitu. baju boxy. Oke. Hmm, Ini biasanya nanti ini kan saya udah bantu kamu ngajuin, tadi kamu udah ngajuin iya sendiri udah kan. aku ngajuin. Berarti nanti tinggal mungkin kamu tinggal tunggu aja sama ini kita bikin konten. Pertama kamu promosiin dagangan ini. Iya, Jadi nanti oke. jadi kan aku udah jadi selain fasilitator kamu, ngefasilitasin akun ke kamu yang siap pakai. Ini juga ada beberapa produk, yaitu baju dari The Clones untuk konten pertama kamu gitu. Oke, siap? Kamu harus percaya diri ya, jangan ngerasa minder atau apa. Karena di sini kita semua orang tuh kerja ada yang capek, jadi kamu harus bangkit juga. Jangan ngerasa putus asa juga kan. Gitu. Terus saya mau nanya nih, Kenapa tuh? sebelum kita lanjut bikin konten, kira-kira ada masa hal yang nggak bisa kamu lupain nggak di sekolah? Kan kamu baru banget lulusan kerja kan? Gimana? Paling pas kayak masa-masa pas lagi sama teman-teman sih. Oh, Ya meskipun aku dengan guru bandel ya di sekolah ya, ini gue maksudnya masa-masa sama temen iya. Berarti kayak nggak bisa dilupain kan sama hal kayak iya gitu kayak gitu. nggak bakal ngelupain. Oke. Apalagi sekarang aku merasa kayak ngadepin hal yang beda pada diri aku sendiri. Kayak tadinya aku di sekolah di rumah, sekarang kan di Panjara sini, jadi apa ya, aku butuh adaptasi lah sebenarnya. Ya, Gue nggak mudah. Saya yakin memang kamu bener-bener proses hidup kamu tuh kan nggak ada yang mudah, karena semua orang juga hidup memang nggak ada yang mudah kan. Perjalanannya tergantung yang mereka lalui gitu. Saya sebenarnya pengen tahu nih ke kamu, kira-kira ibu kamu kan maaf ya, saya udah beberapa ngambil data di karyawan di sini. Kenapa tuh? Karena kan kamu udah ibaratnya kamu kayak klien saya lah, karena saya juga jurusan media sosial nih. Kira-kira orang tua maaf kan bapak kamu kan meninggal kan, jadi ibu kamu tuh kayak kontak panjang. Kamu kak, gimana keadaan ibu kamu? Kira-kira kamu udah membaik kah, udah baikan sama ibu kamu kah atau gimana? Ya sebenarnya kalau di Panjara sini sih aku udah lebih baikan sama ibu ya, karena jadi ya ibu juga sekarang udah mulai kerja. Berarti dia support kamu bener ya? Aku dan juga di rumah tuh banyak apa kayak abang sama kakak aku yang nemenin dia. Kadang kalau misalnya abang sama kakak aku lagi nggak kerja, lagi free itu, nah dia tuh nemenin ibu aku di rumah kayak gitu. Terus kadang ibu aku juga kerja. Oke. Nggak apa banget Sadan. Mungkin nanti kita awal pertama bikin konten sama saya kali ya, biar kita belajar bareng dan kamu bisa pede gitu. Oke. Berarti apa yang kamu laluin itu emang gak mudah. Berarti kamu pas awal emang ibu kamu rada marah gitu loh ya pas kamu sampai kamu kesini. Nanti lama-lama kan pasti seorang ibu pasti akan memaafkan anaknya dengan besar apapun kesalahannya gitu. Oke, sekarang mungkin kita mulai bikin konten. Jadi pertama kamu harus kenalin produk ini. Jadi ini namanya produk The Clones. Dari TikTok nih saya udah ngajuin sampel nih, alhamdulillah di ACC bajunya. Jadi itu pertama kamu kayak bisa kamu pakai, bisa kamu tunjukin. Terus kamu kayak kenal, pas awal tuh kamu kenalin dulu sama diri kamu. Kayak misalnya saya gini, misalnya saya proses cerita-cerita aja sharing di TikTok. Terus abis itu kamu nanti mulai affiliate gitu. Jadi kita mulai bikin konten ya. Oke, hari gimana tuh? Mungkin yang pertama kita mulai langsung ke affiliate aja kali ya. Oke. Mungkin ada beberapa tiktoker affiliate, konten affiliate itu tuh ada yang langsung affiliate aja, nggak usah kayak bikin kayak gue gini-gini. Siap ya? Siap.
Nah, kamu boleh pegang ini bajunya. Ini Kamu mulai kenalin ke bajunya. Nanti sama saya ya. Nanti mungkin saya bantu dulu ngomongin, nanti kamu bisa terinspirasi. The clothes namanya. Oke? Oke, siap ya. ini bener-bener kayak ngomong gitu ya. Ya, jadi nanti kamu pertama kayak kamu ngelatih public speaking kamu. Jadi kamu jangan ngerasa nggak pede atau malu. Jadi apapun yang kamu laluin emang nggak mudah, tapi kamu harus percaya diri, nggak usah ngerasa minder atau apapun. Oke. Jadi pertama mungkin menurut saya pertama kamu harus kenalin dulu ini brandnya, terus bahannya gimana, kayak kamu jadi reviewer aja gitu, nggak usah kayak kaku banget atau apa. Keluarga TikTok itu butuh yang santai, butuh hiburan dan butuh mungkin beberapa produk yang mereka akan butuhkan akan biar check up kamu gitu. Oke, Oke. mulai sekarang nih. Oke, pertama kita berdua dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Halo guys. Ini aku mau ngadain baju, mereka itu ada clothes. Jadi baju itu kayak apa ya, kayak jenis polo gitu. Dia tuh Bahannya ada banget, Iya, terus nyaman, nyaman. dan harganya worth it banget, cuman 35.000 dan bisa check out di Estalasa warna kuning. Jadi ini cocok dipakai keadaan apapun. Kan nanti kemana kan? Ini kan ada kaki, ini bisa dibuka gitu guys. Ya mau check out bisa di Keranjang Kuning ya berarti ya. Oke oke. Ada kerahnya gitu, jadi kalau misalkan walaupun pakai kemana tuh keren, tetap rapi gitu ya kan. Lihat bahannya tuh seperti ini. Dan ini ukurannya berarti ada yang X, ada XL, Ya, ada yang macam-macam. M, macam-macam bisa kalian check out di Keranjang Kuning. Udah langsung. Oke. Oke guys, terima kasih guys udah check out. Oke, saya izin evaluasi kamu ya. Kamu Oke. udah mulai keren banget ngomongnya, udah mulai pede. Iya, bener. Gak apa-apa, kamu pelan-pelan aja nanti kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu butuh apa-apa, kamu bisa kontak aku. Boleh kontak saya gitu. Di sini sih aku pertama kali sih kayak ngeliat Terus kamu ada rasa malu atau minder atau gugup nggak? Boleh cerita ke saya. dikit ya, malu udah nggak ada ya, soalnya juga aku juga ya, jadi soalnya aku udah biasa lah, yang penting aku pede dulu gitu buat ngomong ke publik gitu. Yang penting aku ngomongnya baik, aku sopan, bisa semua mungkin aku bisa dapat kayak hal baik juga lah dari orang gitu. Betul banget, kamu tadi udah keren banget, udah pinter bikin videonya. Yang penting kuncinya satu, pede sama konsisten. Meskipun kadang nggak rame atau apa, yang penting kamu harus tetap terus upload. Nggak boleh ngerasa mental tempe ada yang ngejudge kamu, ya udah biarin. Jadiin motivasi bahwa kamu harus bisa sukses dari mereka gitu. Kamu harus bisa jadi diri kamu apa adanya, nggak usah kayak hidup yang gimana gimana di TikTok. Kamu nggak perlu kayak gitu, kamu jadi apa adanya. Insya Allah kalau misalnya rezeki kamu buat jadi affiliate terkenal, kamu pasti bakal bisa gitu. Kuncinya satu, yang penting konsisten, kamu jangan down, dan apapun yang kamu raih kamu pasti bisa tuh. Mungkin sekarang kita saatnya untuk live. Jadi untuk di live di TikTok itu tuh pertama tuh gampang banget. Kamu bisa buka di, jadi tuh nanti kamu rencananya mau sampelnya apa aja nih. Nih kamu bisa pilih loh sampelnya. Oke, kamu pilih sendiri deh. Bentar ya. Nih bukanya mana ya? Nah di Snowcase nih. Sebentar ya, sebentar. Nah, pertama kamu harus buka affiliate counter yang tadi saya bilang. Dulu Terus nih, ini ada tulisannya nih. Kamu harus konsisten dulu terus setiap hari biar kamu dapat gift dari TikTok. Gitu. Nih. Tuh, tadi kan saya udah upload produknya kan. Yang lihat udah 500 orang loh. Jadi kamu harus konsisten. Iya, nah kamu tadi udah ada yang check out sekitar 3 orang, berarti kamu udah dapat 30.000. Nah, berarti kamu konsisten terus, lama-lama jadi mungkin sebulan bisa dapat nggak ada yang tahu 5 juta atau berapa. Berarti konsisten, oke? Nih kamu boleh pilih produknya di marketplace produk. Nih kamu boleh milih deh. Kamu mau produk apa? Saya bebasin karena kan ini TikTok kamu. Saya ngasih TikTok ke kamu gitu buat kamu jadi affiliate TikTok gitu. Jadi ya udah bebas.
Bisa bisa ke mobil berarti bisa tambah ya? Iya, terus Hari. kamu bisa cari apa aja tuh. Mau apa? Tadi kan kamu katanya mau yang baju kan outfit gitu. Saya izin untuk ambil itu ya, apa? Tas saya ya. Oke. Bentar ya, Oke, Bang Sadan, saya izin ya. Oke. Nah, Ini aku udah kan. wah, Iya, tuh, bajunya urgensi banget ya. Iya. Nah, berarti kayak kamu udah nambahin nih beberapa produk. Nah, kamu boleh bisa live. Jadi tuh kayak nge-live-nya tuh kayak pertama kayak kayak kamu pernah lihat live di TikTok gitu nggak yang Iya. promosiin? Iya. Kamu berarti udah bisa dong. Udah bisa. Oke, sekarang kita udah mulai live ya. Nanti saya bantuin. Oke. Udah silakan Bang Sadan. Ini. Coba yang ini dulu deh. Sekarang kita live-in lagi. Halo teman-teman. Jadi Apa saya dulu. Iya. Izin. Jadi ini sebenarnya akun saya dan saya kebetulan jurusan kerja sosial, jadi akunnya saya sekarang udah dipakai sama Sadan. Iya. Nah, Sadan rencananya mau jadi affiliate TikTok gitu. Gimana Sadan? Bang Sadan siap? Siap. Oke, silakan. Jadi kalau teman-teman semuanya di sini aku mau kenalin baju dari merek Cloud. Terus jadi bajunya tuh kayak model polo gitu. Lalu juga di sini bahannya tuh adem banget, cocok dipakai buat panas-panasan atau kayak dingin juga nih, tebel cuman nggak panas bahannya gitu kan. Betul banget. Jadi yang mau check out bisa di salah satu. Wah, ada yang komen nih katanya udah beli. Oh, iya, oke. Katanya bahannya adem banget. Tuh, gimana? Alhamdulillah dong ada yang beli. Iya, Bisa makasih, dapat. teman-teman. Tuh. Wih, Siti Sarah udah beli nih. Bilang apa ke Siti Sarah? Makasih Siti. Terus ada yang kamu kamu harus pede. Iya, Saya oke. juga pede. Iya. Masa kamu Saya pede. harus bisa lah pokoknya. Nih ada namanya Ena Handayani. Dia komen tuh. Dia komen apa tuh? Wah, Bu Ena, Bu itu Ena. alumni guru kamu ya? Iya, itu guru aku tuh. Oh, nggak apa-apa. Ya, Tuh kata ada temen kamu namanya Raina udah beli tuh, katanya buat pacarnya, katanya bahannya adem juga. Kayak bilang, udahan dulu deh kayaknya. ya guys, jadi mungkin udah dulu ya. Soalnya aku juga mau istirahat juga. Nanti kita lanjut lagi. Oke, dadah. Dadah. Wah, kamu udah keren banget, kamu udah pintar nge-live dan apapun. Tapi saya yakin kamu bisa sukses. Tapi seenggaknya kamu harus konsisten. Iya. Jangan ngerasa minder, kamu harus percaya diri. Terus kamu jangan ngerasa insecure. Pokoknya apapun yang kamu raih, kamu harus pasti bisa ngelakuin. Iya, Oke? siap, pasti. Oke. Teman. Oke, sekarang kita kayaknya mulai lagi ke konseling kita nih. Saya pengen tahu nih dulu gimana sama pertemanan kamu dulu pas SMP. Tadi kan saya udah nanya pas SMK gitu. Gimana? SMP dulu saya itu belum bandel lah, saya masih normal teman saya. SMP saya juga dulu SMP di ini SMP 11. Oke. Ada di daerah radio dalam itu. Itu saya belum bermacam-macam karena saya rasa umur saya masih terlalu kecil lah. Berarti kamu bukan saya izin nanya. SMP kan emang masa yang pengen coba-coba ke hal-hal kayak gitu kan. Itu kamu gimana nanggepinnya? Saya nanggapin lebih ke kayak cuekin lah, mungkin kalau misalnya dia ngajak macam-macam atau ngajak orang segala macam itu saya cuekin. Saya juga di SMP tuh ya pokoknya saya lebih banyak ngabisin waktu di ini sih, di ruang komputer. Oh, berarti kamu suka banget main laptop ya? Berarti kamu orangnya teknologi banget dong, bisa. Makanya aku pengen kayak kayak pengusaha bisnis yang sukses. Oke. Saya tahu kamu pengen jadi affiliate sama film bisnis kamu yang usaha baju. Nanti kamu mungkin bisa tuh bangun usaha juga di TikTok. Iya. Baju brand kamu, biar brand kamu sukses gitu. Saya pengen nanya nih, kira-kira kamu mau mencapai mimpi-mimpi kamu pelan-pelan tuh kamu harus gimana? Misalnya kamu sama-sama konsisten atau kamu nyari investor, mungkin nanti saya bisa cari loh, kebetulan saya banyak banget investor sama baju-baju. Iya. Lu gimana? Ya mungkin saya pertamanya dari mulai coba tanya-tanya dulu ke teman-teman atau ke orang sekitar saya gitu.
yang bisa buat kayak bantu saya untuk bisnis siapa ya, kayak misalkan kayak kerja sama gitulah, yang kayak pinter di bidang kayak misalkan bidang bidang sablon atau bidang ngejahit gitu. Jadi kan itu kan di dalam itu semua kan saya perlu modal, jadi ya mungkin saya bakal ya dengan itu aja saya bakal ngumpulin dulu modal dulu nih sedikit, nah baru saya bikin brand yang besar gitu. Juga saya pengen bikin brand untuk anak-anak ini sekarang, ini saya apa ya, kayak saya tuh pengen kasih alasan kalau misalkan brand lokal itu masih jelek, gak seburuk itu, brand lokal itu bisa bagus sama kayak brand di luar. Wah keren banget Bang Sadan. Kamu bisa pelan-pelan bisa tahu kemana kamu ke depannya gitu. Menurut saya kamu keren banget loh bisa bermimpi kayak gitu. Yang penting kamu bisa wujudinnya. Nanti saya bantu cari investor dan kamu bangun branding bahwa kamu nggak setiap orang tuh nggak melulu hal yang jelek. Kamu bisa bisa berubah, kamu bisa nggak yang Sadan yang dulu gitu loh. Iya, Jadi iya. nggak apa-apa. Oke. Oke, sebelumnya saya pengen nanya nih ke kamu. Kira-kira eh, selama di sini tuh karyawannya gimana? Teman-temannya kan tadi kamu katanya ada beberapa temen yang eh, deket sama kamu, ada yang apa yang kadang kamu kaget kan, ada Iya. dia lagi kayak gitu lagi masa rehab, gimana menurut kamu? Ya gue sih kayak gitu jalur-jalur aja ya, apalagi hidup ini kan bukan rehab, jadi kayak aku udah biasa lah ngerti kayak gitu. Cuma kadang ini kayak masih emosi gitu lah ngeliatin gitu, kayak masih kayak apa ya, kayak anggap itu kayak hal yang kayak dia baru terjadi gitu lah, padahal dia bisa apa nah, Iya, biasa kayak ngebantu buat semua, jadi harusnya dia bisa kayak gitu. Kadang ada yang kerja konsisten, ada yang males gitu, kadang kalau lagi males ya emosi banget nanggapin kita-kitanya, kita enggak itu kadang. ya bener banget Bang Sadan. Jadi emang di sini kayak gitu lingkungannya. Iya. Jadi kamu harus bisa survive. Dan kadang ada karyawan yang di sini yang galak sama kamu atau apa, kamu nggak usah down, kamu harus tetap pede gitu ke depannya gimana gitu. Mungkin yang lebih dari aku eksos di sini juga ya, eksos kayak ini aku gitu kan, kalau misalnya kayak karyawan paling yang kayak menjaga kamar kita, kayak ngatur pola makannya gitu lah. Juga di sini juga ada pemeriksaan kesehatan sama dokter gitu. Iya, Berarti kadang ngecek kamu keadaannya gimana. jadi kesehatan Sekarang kamu gimana keadaannya, udah mulai mendingan kah, udah lebih baik kah? udah lebih baik sih. Cuman kadang kayak aku masih nggak bisa lupain buat kayak Masih kecanduan ya kadang ya. bukan kayak masih kayak aduh aku nggak bisa lupain hal yang pernah aku buat di masa lalu tuh, Oh kayak kamu merasa tertekan ya, berarti pikirannya terus. masih perubahan nih sama pikiran aku sendiri, masih kayak belum move on lah sama masalah aku yang dulu gitu, yang pakai obat-obatan gitu. Saran saya Bang Sadar tuh harus bisa punya yang tadi plan, terus bisa untuk move on, bahwa saya tuh nggak harus yang di masa lalu loh nge-stuck gitu pernah ngelakuin hal yang kayak gitu. Setiap orang pasti punya kesalahan, tapi Iya. kamu harus bisa menyikapinya, kamu harus bisa buat kayak move on aja gitu loh, jangan yang lihat tuh yang belakang hal-hal buruk. Kamu udah punya kehidupan baru nih, Iya, kamu oke. mulai buka usaha baju tadi katanya mau Nah, jadi iya. baju apa tadi, kaos Iya, gitu-gitu ya, brand lokal, brand. mau buka brand lokal. Kamu keren banget loh mau bikin brand lokal yang berkualitas gitu loh. Dan kadang memang kadang orang-orang kayak image gitu kayak brand lokal jelek gitu loh dibandingkan brand luar gitu. Kamu keren banget dan menurut saya kamu harus bisa wujudin itu satu-satu gitu, dan nggak pede. Kira-kira Bang Sadan kan udah, kira-kira kondisi tubuh Bang Sadan gimana nih setelah mengalami hal-hal itu? Ya, sama hal yang mana nih? Soalnya aku banyak mengalami hal Kan baik maaf atau ya buruk. Bang Sadan kan Iya. narkoba jenis pokoknya narkoba, Antidepresan. iya antidepresan Sama itu sabu. dicampur gitu kan. Campur sabu. Iya itu Iya. keadaan Bang Sadan gimana tubuhnya? Ya kadang kalau misalkan obatnya habis paling sakau sih, kayak misalkan rasa gelisah gitu, terus nggak bisa tidur juga. Obat itu kadang Masih terbayang-bayang nggak kadang ngerasa kadang lagi kumat banget kah atau gimana? kumat, cuman
itu nggak sering banget sih, kayak jarang-jarang gitu kumatnya. Oh, Ini oke juga oke. ada perlu butuh bantuan obat dari dokter juga sebenarnya, buat kayak mungkin kayak ngapus itu semua gitu, obatnya aja sembako. Berarti kadang dokter check up gitu terus Iya, secara rutin ke soal abang Sadan. iya jadi Oke. tuh kadang kalau misalkan dia kan aku udah jelasin ya sama eksos di sini tuh kayak ada narkoba yang larutnya cepet atau lama di dalam tubuh. Nah, dengan pakai ini termasuk lama gitu, langsung bisa bukan Apalagi dicampur kan itu. campur ya, itu efeknya benar-benar gede banget gitu. Ada yang rusak nggak sih? Maaf bang, kira-kira ada yang rusak nggak tubuh abang? Kayak misalnya abang rasa kayak paru-parunya kah atau gimana gitu? Ada mungkin ya, jadi pas kayak Berarti abang ini lagi tahap pemulihannya. iya Saya yakin abang bisa pelan-pelan buat sembuh gitu. iya ini Sebentar saya izin ngambil HP saya ya, kebetulan iya tinggal oke boleh boleh silakan. saya izin duduk ya bang Sadan. Oke. Nah, kira-kira gimana nih, kita tadi udah, saya udah nanya-nanya abang, tadi saya ajarin abang cara nge-live TikTok, cara bikin konten, dan abang udah cerita-cerita saya tentang mimpi abang ke depannya. Oke, Oh, gimana kira-kira? merasa lega aja sih bisa berbagi cerita sama Fari juga. Jadi kerja nih kayak misalkan untuk kedepannya aku bakal ya tugas sebenarnya nih kayak gimana, dia harus ingat sama motivasi Fahri juga. Terus kayak aku jadi tambah lebih semangat untuk menjalani karir aku sendiri gitu ya kan di sini Oke, gitu. Terus nanti aku mungkin kalau misalnya aku ada apa-apa atau kayak butuh bantuan mungkin aku bisa kabarin Fahri juga ya. siap. Abang bisa kontak saya. Misalnya kamu nggak, misalnya abang nggak tahu cara apa yang di TikTok, kamu bisa hubungin saya. Saya pasti bakal respon kamu, dan secepat mungkin saya bakal respon dan membantu kamu. Jadi kamu harus percaya diri, jangan merasa minder, dan pesan dari saya, abang harus konsisten upload, dan jangan ngerasa nggak pede atau ngedown. Jadi apapun yang abang raih, abang pasti bisa wujudin itu satu persatu, dan bisa bantu orang tua juga nanti kalau jadi afiliat atau bisa bangun usaha ini. Nanti saya juga bakal cari investor abang untuk bangun usaha gitu. Jadi abang jangan ngerasa gimana, abang bisa curhat ke saya apapun gitu, pasti saya bakal dukung abang gitu. Dan abang jangan ngerasa saya bakal ngomong ke orang-orang, saya bakal ngejaga rahasia abang dan menjaga privasi abang. Kira-kira abang ada mau ditanyain nggak ke saya tentang semua hal pelatihan hari ini? Apa ya, ya nih kita kan udah ngobrol banyak ya, terus tanggapan Fahri ke aku gimana gitu kan, apalagi kan kita kan emang sering ketemu cuman kita jarang ngobrol kayak gini gitu, kayak ini pertama kali kita ngobrol. Aku tuh kayak ngerasa kalau si Fahri ini ngerasa kayak gitu kan, aku tuh apa ya, kayak orang yang paling buruk banget lah. Paling aku takutnya ngobrol sama Fahri, kayak apalagi Fahri udah tahu kayak dulu aku gimana gitu. Oke, uh, kebetulan kan saya jurusan pekerja sosial dan punya ibaratnya tuh prinsip-prinsip dan sama jaga-jaga kerahasiaan gitu. Pasti saya bakal jaga, dan kamu jangan ngerasa gimana-gimana gitu. Setiap orang tuh pasti punya masalah, dan setiap masalah tuh pasti kamu bisa ngatasinnya dah. Gitu. Jadi kamu jangan ngerasa saya bakalan ngejudge kamu atau enggak, tuh pasti saya nggak bakal ngejudge, pasti saya dukung kamu, apalagi kamu udah punya plan ke depannya nanti gimana gitu. Jadi apapun yang kamu mau, selagi hal positif, pasti aku dukung dan aku nggak bakal ngejudge kamu. Semua masalah yang kamu alamin, pasti semua orang juga pasti pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Jadi kamu jangan ngerasa kayak masalah kamu lebih buruk, pasti semua orang pasti punya masalah gitu. Pokoknya apapun yang kamu alamin, semua orang tuh pasti punya ngalamin hal yang sama, hal-hal yang sulit tuh pasti ada, tapi mereka jarang ngungkapin gitu. Kira-kira ya, kira-kira bang Sadin mau nanya apa lagi nih? Kebetulan kan sekarang udah jam 5 nih, udah jam 5 sore. Dikit lagi kita juga mau pulang gitu. Kira-kira gimana? Ya Apa masih ada pertanyaan lagi atau udah nggak ada? udah nggak ada sih, cukup aja semuanya ya. Terima kasih ya Bang Sadan udah berkenan untuk berkenan untuk hari ini. Iya, Fahri, Kita cerita sama-sama. kita cerita-cerita, sharing-sharing, terus
kita live juga, Iya. belajar affiliate juga, Iya. dan saya bakal dukung apapun keputusan kamu selagi hal positif. Terus saya juga minta maaf kalau misalnya ada bercanda yang kurang berkenan di kamu gitu. Iya. Saya juga minta maaf kalau misalnya saya banyak kurangnya, entah dari percakapan saya masih kadang tremor gini. Tapi sebenarnya kita santai aja gitu, nggak usah yang gimana ya. Kita nggak beda jauh ya, jadi Iya, benar. nyambung kalau misalkan ngobrol gitu. Terima kasih ya Bang Sadan udah berkenan Iya. untuk hari Jadi, ini. aku juga makasih banget udah ditemenin dan ngobrol segala macem lah. Jadi aku lega sekarang kayak mikir aku termotivasi untuk semangat lagi nih membangun perkembangan untuk mimpi aku selanjutnya gitu. Bang Sadan tetap semangat ya. Iya. Dan jangan lupa rajin sholatnya, ibadahnya, jangan bolong-bolong juga. Dan kalau kita ngejar dunia tapi akhiratnya enggak, seenggaknya kita seimbang gitu. Iya sih. Iya. Udah kira-kira ya, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bang Sadan sudah berkenan. Sampai ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum. Salam.